Assalamualaikum sobat semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam keberkahan. Baik sobat semuanya, kali ini saya akan membahas tentang ketidaksadaran kita semuanya bahwa kita ini sering minum racun dan berharap orang lain yang mati. Pasti Anda semua bertanya, kok kita? Ya benar, kita semuanya. Saya, Anda, kalian semuanya itu sering tidak sadar setiap hari itu minum racun dan berharap orang lain yang mati. Bentuknya apa? Banyak teman-teman semuanya, banyak sobat-sobat semuanya. Kita marah pada keadaan, tidak terima keadaan, menyalahkan orang lain, benci sama orang lain, mangkel karena sikap dan perbuatan orang lain tidak sesuai dengan kita. Itu adalah bentuk-bentuk racun yang kita produksi dan kita konsumsi sendiri dalam tubuh kita sendiri. Terus hubungannya apa perasaan dan pikiran yang terkait dengan marah, mangkel, benci itu kok menjadi racun? Kalau kita baca bukunya Haruyama dalam buku The Miracle of Endorphin itu dikatakan bahwa saat seseorang marah, saat kita marah, saat Anda marah, saat saya marah, otak kita itu akan memproduksi hormon yang disebut dengan noradrenalin. Anda bisa baca semuanya itu dalam buku itu. Hormon ini sahabat-sahabat semuanya kualitasnya sama dengan racun atau bisanya ular kobra. Bayangkan. Jadi kalau kita digigit ular kobra itu atau ular yang berbisa itu, kematian akan mudah mampir. Nah, hormon yang diproduksi otak kita itu saat kita marah, saat kita benci, mangkal sama orang itu, kualitas noradrenalin itu ya tidak jauh beda dengan racun ular yang berbisa itu. Yang tidak kita sadari sobat semuanya, saat kita marah, saat kita mangkal, tidak senang sama orang, kemarahan yang kita ciptakan di dalam itu kita tujukan untuk menyakiti orang lain, agar orang lain itu hidupnya tidak enak, sial dan lain-lain. Kita tidak sadar bahwa pikiran dan perasaan kita itu ada di dalam diri kita. Saat kita marah, yang mendengar pertama kali kemarahan kita adalah sel-sel dalam tubuh kita sendiri. Yang mendengar adalah tubuh kita sendiri sebelum orang lain mendengar. Kita mungkin membenci orang, tidak senang sama orang. Mungkin orang itu tidak tahu bahwa kita membenci dia. Mereka ya tetap tidur enak, tidur nyaman, tidur lelap. Lah, kita yang membenci mereka justru tidak bisa tidur, tidak bisa makan dengan enak. Apa indikator saat tubuh kita teracuni atau kita sudah minum racun itu yang diproduksi oleh hormon otak kita sendiri? Coba kita rasakan saat kita marah. Jantung kita pasti berdetak lebih kencang. Itu berarti jantung kita tidak berfungsi normal. Paru-paru kita tidak berfungsi seperti biasanya karena kalau kita marah, benci sama orang, biasanya nafas kita juga tidak bisa teratur. Kemudian tekanan darah juga meningkat karena dalam keadaan kita marah, benci, mode pikiran kita dalam mode fight or flight, hadapi atau lari. Saat kita marah biasanya kita akan gregetan, ingin memukul, ingin menghardik dan lain-lain. Itu berarti kita dalam mode hadapi atau lari. Mode itu menggunakan otak purba manusia yang disebut dengan otak kecil atau otak binatang. Jadi saat kita seperti itu, kesadaran kita dalam kesadaran sangat rendah. Jadi sangat keliru sobat semuanya. Saat kita marah itu kita berharap orang lain itu tersakiti. Justru diri kita yang pertama kali disakiti oleh hormon yang kita produksi oleh otak kita sendiri. Terus bagaimana caranya untuk keluar dari situasi itu? Ada beberapa tips yang sangat mudah dikatakan, diucapkan, tapi sangat sulit untuk diterapkan karena ini membutuhkan latihan dan pembiasaan setiap hari. Apa tipsnya? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kemarahan kita itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tidak akan pernah bisa mengubah orang lain.
Tips yang kedua, kita harus selalu mengingat ini, bahwa yang terpapar pertama kali ketika kita marah adalah diri kita sendiri. Yang mendengar kemarahan pertama kali adalah diri kita sendiri, sel-sel dalam tubuh kita sendiri, semua aspek dalam tubuh kita sendiri. Walaupun mungkin kita tidak mengeluarkan atau mengekspresikan marah kita pada orang lain, tapi ketika pikiran dan perasaan kita itu diliputi kemarahan, maka getaran pikiran dan emosi kemarahan dalam diri kita itu memapar atau berpengaruh terhadap semua organ dalam tubuh kita sendiri. Itu yang harus disadari, yang nomor dua. Yang nomor tiga, kita harus mampu memberikan jeda, memberikan space, memberikan ruang buat pikiran dan perasaan kita sebelum kita mengambil keputusan untuk marah, untuk membenci orang lain, untuk tidak senang pada orang lain. Yang keempat, kita harus belajar menerima bahwa kenyataan di luar kita itu adalah kenyataan yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita lebih dalam belajar dan memahami arti hidup. Mengenai berbagai tip itu nanti kita akan bahas dalam berbagai kesempatan yang lain. Intinya sobat semuanya, bahwa pikiran kita, emosi kita itu adalah alat bagi kehidupan kita. Jangan sampai kita dijajah atau dikuasai oleh pikiran dan emosi kita, tapi ya kita yang harus berada di atasnya, yang harus mampu mengelolanya, sehingga kita tidak selalu minum racun dan berharap orang lain yang mati. Oke sobat semuanya, itu bahasan saya kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga selalu sehat dan mampu menjaga pikiran dan perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.